断します。PLT nuklir Jepang hampir roboh. Ngeri dengar orang teriak minta tolong. Lagi-lagi Jepang dilanda tsunami berpotensi tinggi. Jepang kembali diguncang gempa berkekuatan 6,9 magnitudo pada Senin malam waktu setempat. Gempa ini terjadi di Laut Hyuga Nada, lepas pantai Pulau Kyushu pada kedalaman 18,6 mil. Badan Meteorologi Jepang (JMA) pun segera mengeluarkan peringatan tsunami. Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara paling rawan gempa di dunia. Data pun menunjukkan bahwa Jepang menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah gempa terbanyak. Sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 1.144 gempa mengguncang negeri ini. Kondisi ini tak lepas dari letak geografis Jepang yang berada di atas 4 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan lempeng Amerika Utara. Interaksi antar lempeng ini membuat Jepang menjadi salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di dunia. Selain itu, keberadaan palung Jepang turut berkontribusi terhadap tingginya resiko gempa dan tsunami di negeri ini. Palung Jepang adalah cekungan laut dalam di barat Laut Samudra Pasifik dengan kedalaman mencapai 8.410 meter. Palung ini sering menjadi epicentrum gempa besar. Pada tahun 2006, para ilmuwan menemukan sebuah gunung aktif setinggi 50 meter di kedalaman 5.000 meter di Palung, Jepang. Gunung ini diduga menjadi salah satu pemicu gempa dahsyat yang menyebabkan tsunami besar di wilayah Tohoku pada Maret 2011. Gempa yang terjadi Senin malam lalu menyebabkan guncangan hebat di beberapa wilayah, termasuk prefektur Miyazaki. Tsunami setinggi 1 meter dilaporkan melanda pantai wilayah tersebut sekitar 30 menit setelah gempa pertama terjadi. PLT nuklir Kawauchi dan Ikata mengalami guncangan sebesar 3 magnitudo. Sementara PLT nuklir Genkai juga berpotensi terdampak. Keadaan ini memicu kekhawatiran publik, mengingat sejarah kelam bencana nuklir Fukushima pada 2011. Kepala Divisi Manajemen Krisis Balai Kota Takanebe di Prefektur Miyazaki mengatakan kepada NHK, membawa gempa ini sangat kuat sehingga sulit bagi masyarakat untuk berdiri tegak selama 20 detik pertama. Guncangan benar-benar luar biasa, ujarnya. Kepanikan pun melanda masyarakat, banyak yang berlarian tanpa arah sambil berteriak meminta tolong. Suasana ini mengingatkan pada tragedi tsunami 2011 yang menewaskan lebih dari 18.000 orang dan menyebabkan kerusakan besar di pembangkit nuklir Fukushima Daiichi. Dalam bencana 14 tahun silam, gelombang tsunami pertama di Fukushima Daiichi mampu dihalau tembok penghalang. Namun gelombang kedua setinggi lebih dari 14 meter menghancurkan tembok tersebut, memicu krisis nuklir yang memaksa lebih dari 100.000 orang mengungsi. Kembali ke gempa yang baru saja terjadi, pejabat JMA memperingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko tanah longsor dan benda-benda yang jatuh akibat guncangan susulan. Pemerintah daerah juga menghimbau warga untuk menjauh dari perairan, termasuk sungai, demi keselamatan. Kami masih memantau situasi di lapangan, ujar pejabat JMA dalam konferensi pers. Saat ini, prioritas utama adalah memastikan keselamatan warga dan mengurangi resiko kerugian lebih lanjut. Gempa ini menjadi pengingat betapa rentannya Jepang terhadap bencana alam. Meski memiliki teknologi dan infrastruktur yang canggih, tak ada yang bisa sepenuhnya memitigasi dampak dari gempa bumi dan tsunami. Pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana,
termasuk mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah evakuasi dan memperkuat bangunan di daerah rawan. Namun, tantangan besar tetap ada. Dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri Jepang menyampaikan bela sungkawa kepada mereka yang terdampak. Kami akan memastikan semua sumber daya dikerahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, katanya. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi bencana alam. Bencana ini adalah pengingat bahwa kita semua harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan resiko alam lainnya, tambahnya. Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang juga menanggapi dengan tegas terkait PLT nuklir yang terdampak. Kami telah menginstruksikan inspeksi menyeluruh pada semua fasilitas nuklir di area terdampak. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama kami, ujarnya dalam pernyataan resmi. Di sisi lain, masyarakat Jepang menunjukkan ketangguhan mereka yang luar biasa. Meski dihantui ketakutan, banyak yang segera membantu sesama untuk evakuasi dan memberikan dukungan moral. Salah seorang warga, Miyazaki, yang selamat dari gempa ini mengatakan, "Kami sudah terbiasa dengan gempa, tetapi yang satu ini sangat menakutkan. Suara teriakan orang-orang masih terngiang di telinga saya." Gempa ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Tiongkok menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan jika diperlukan. Organisasi internasional seperti Palang Merah dan UNICEF juga telah menawarkan dukungan untuk membantu korban yang terdampak gempa dan tsunami. Sementara itu, para ahli terus memantau aktivitas tektonik di wilayah tersebut untuk mengantisipasi gempa susulan. Kemungkinan gempa susulan selalu ada, kata seorang seismolog dari Universitas Tokyo. Kami harus tetap waspada. Meskipun situasinya mencekam, Jepang dikenal dengan sistem mitigasi bencananya yang sangat maju. Negara ini telah mengembangkan teknologi peringatan dini dan struktur bangunan tahan gempa yang menjadi model bagi negara lain. Namun tragedi ini kembali mengingatkan dunia bahwa bencana alam adalah ancaman yang nyata dan bisa datang kapan saja. Solidaritas global menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Kesehatan Jepang memastikan bahwa semua fasilitas medis di area terdampak telah bersiap untuk menerima pasien. Ambulans dan helikopter dikerahkan untuk evakuasi korban yang terluka. Kami tidak hanya menangani mereka yang terluka secara fisik, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan mental bagi mereka yang mengalami trauma akibat gempa, ujar Menteri Kesehatan Jepang. Pemerintah daerah Prefektur Miyazaki juga mendirikan pusat-pusat evakuasi darurat. Mereka menyediakan makanan, air bersih, dan tempat berlindung, sementara bagi warga yang rumahnya hancur akibat gempa. Bantuan logistik dari berbagai daerah di Jepang mulai berdatangan. Relawan dari seluruh negeri pun turut membantu mendistribusikan kebutuhan dasar bagi korban para bencana. Kami menghargai solidaritas dan dukungan dari masyarakat global. Ini adalah saat di mana kita semua harus bersatu, ujar Perdana Menteri Jepang dalam pesan terakhirnya kepada dunia.